Hai. Oke. Sepertinya udah makin banyak nih yang mulai ikut. Sebelumnya makasih banyak ya teman-teman udah menyempatkan untuk join kelas ini. Karena sudah jam juga, agar tidak berlama-lama, ayo kita mulai. Tapi sebelumnya, karena konsepku di sini itu kita have fun aja ya teman-teman, nggak terlalu baku, nggak terlalu kaku. Jadi aku mau ngajak kalian ice breaking dulu. Siapa nih yang siap buat main games buat ice breaking? Ketik aku di kolom komentar. Ketik satu kalau kalian excited. Ketik satu ayo kalau kalian excited. Yeay. Banyak banget nih. Oke, oke, oke. Yeay, seru banget. Oke, let's go guys. Aku akan share screen untuk ice breaking-nya dulu ya. Sebentar. Oke, terima kasih banyak semuanya yang udah komen. Love, love. Teman-teman, apakah bisa lihat screenku? Apabila bisa, ya, bisa tolong dilihat ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, kita akan main tebak lagu nih, teman-teman. Let's guess the song. Jadi, cara mainnya di sini adalah pertama-tama kalian itu bakal nebak lagunya menggunakan emoji. Jadi aku akan memberikan kalian kayak foto-foto gitu selama 10 detik, lalu kalian bisa berpikir. Nah, tapi kalian tuh nggak boleh jawab langsung ya. Kalian itu harus mengetik kata kodenya terlebih dahulu, baru aku akan memilih salah satu dari kalian untuk menjawab. Kalau bisa dimengerti, bisa di-react dulu ya, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung angkat tangan aja. Oke, sepertinya sudah aman ya. Teman-teman yang ready bisa react pakai emot lope. Pakai emot love. Yang sudah ready bisa react pakai emot love. Oke, sepertinya semuanya sudah ready nih. Oke, ayo kita mulai ya teman-teman. Oops, sorry. Oke, yang pertama. Wait. Oke. Oke, ini dia lagu yang pertama. Jangan dulu diketik jawabannya. Aku minta tolong untuk teman-teman tulis code word musik, MUSIC, di kolom message-nya, pesannya. Lalu yang paling pertama nulis musik akan bisa menjawab pertanyaannya. Oke, yang pertama ada Alfredo. Silahkan Alfredo, bisa di open mic-nya untuk menjawab. Halo Kak, Halo. jawabannya terbuang dalam waktu Kak. Wow, bener nggak ya? Oke, terima kasih Alfredo. Mari kita lihat jawabannya bareng-bareng ya, teman-teman. Jawabannya adalah, ini kenapa nggak mau? Oke, bener banget. Selamat Alfredo. Semuanya tepuk tangan buat Alfredo. Yeay. Selamat Alfredo, kamu benar. Oke, teman-teman yang lain, kalau belum dapat kesempatan jawab, jangan berkecil hati ya. Karena selanjutnya masih ada. Oke, semuanya siap untuk yang selanjutnya? Kalau siap bisa react pakai emot ini. Oke, sudah siap. Aku langsung lanjut ya untuk yang kedua. 1, 2, 3. Aduh, maaf ya. Oke, ini tuh lagu barat. Kalau kalian suka dengerin English song, kalian pasti tahu. Clue-nya dia ini sempat viral ya kemarin waktu ice skating champion.
Jadi untuk code word-nya itu adalah song, S-O-N-G. Bagi yang tahu jawabannya bisa ketik song, lalu yang pertama mengetik bisa menjawab. Oke, wait. Oke, sepertinya sudah ada beberapa yang menjawab ya. Jujur aku tidak bisa melihat. Oke, yang pertama mengetik song itu ada Keiza. Silakan Keiza, bisa di open mic-nya untuk menjawab. Halo Kak, Halo Keiza. jadi jawabannya itu stateside. Oke, bener nggak ya? Untuk stateside. Oke, bener banget Keiza. Selamat, congratulations. Bisa di tepuk tangan untuk Keiza. Yeay. Oke, teman-teman apakah siap untuk yang selanjutnya? Oke, selanjutnya aku hitung ya. 1, 2, 3. Nah, cuma satu emot nih. Untuk code word-nya adalah lyric. L-Y-R-I-C. Ayo teman-teman yang tahu bisa ketik lyric di bawah untuk code word-nya. Yang pertama bisa menebak dan mengetik. Oke, Stefania. Langsung gercep banget ya Stefania. Silakan di open mic-nya untuk menjawab. Espresso. Oke. Apakah kalian masih bisa melihat ini screenku? Bisa, Kak. Oke, jadi jawabannya bener banget. Tepuk tangan buat Stefania. Espresso by Sabrina Carpenter. Selamat. Oke, selanjutnya ini adalah pertanyaan yang terakhir. Jadi teman-teman log in ya. Jadi yang mau jawab untuk fokus karena ini adalah pertanyaan terakhir untuk games kita malam ini. Oke, siap semuanya? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Ini adalah lagu Indo. Maaf ada Canva-nya karena Canva-ku tidak pro. Ayo. Untuk code word-nya adalah melody. M-E-L-O-D-Y. Melody. Bagi teman-teman yang bisa menebak. Oke, merah biru. Maaf, bukan merah biru ya teman-teman. Yang pertama ada Talita Maidika. Halo Kak, ya. Halo, silakan. Bisa Itu dijawab. dari foto kita Blur Salpriyadi. Oke, bener nggak ya kira-kira? Dan ya, betul banget foto kita blur. Selamat. Yeay. Oke, teman-teman semuanya, itu dia pertanyaan terakhir untuk games kita hari ini. Makasih banyak banget untuk semua yang antusias. Semuanya udah keren-keren banget. Dan semoga semuanya sekarang udah nggak terlalu kaku ya. Udah siap banget untuk lanjut ke agenda kita selanjutnya. Oke, teman-teman yang siap untuk lanjut ke materi listening bisa banget react pakai emot konfeti. Oke, udah pada siap-siap banget ya. Yeay, congratulations ya semuanya. Karena udah pada santai nih ya. Let's see our next PowerPoint. Yeay. Teman-teman, apakah screen-nya kelihatan? Jika kelihatan bisa di-react pakai emot ini ya. Emot. Oke, thank you semuanya.
Jadi di sini hari ini, oke, thank you so much ya, Merah Biru, atas responsnya juga. Semuanya juga makasih banyak responnya. Oke, hari ini kita akan lanjut ke materi listen and learn. Jadi biasanya kan kata-katanya watch and learn ya, tapi hari ini kita listen and learn karena kita akan fokus ke listening. Jadi today with me, seperti yang kalian tahu, Kak Caca, kita lanjut aja langsung. Pertama-tama aku mau bertanya nih sama teman-teman sebelum kita lanjut ke materi-materi yang agak itu. Kira-kira, what are the challenges that you usually face during listening in English? Jadi kira-kira apa sih masalah yang paling sering kalian temukan ketika kalian mendengar sesuatu dalam bahasa Inggris? Mungkin aksennya kah yang bikin kalian susah mendengar di bahasa Inggris? Oke, untuk Talita, oke, banyak banget ya yang jawab, karena banyak banget yang mengetik. Aku mau dong minta teman-teman yang mau speak up, nih bisa banget untuk raise hand dulu. Yang mau speak up nih aku minta tolong untuk raise hand. Aku mau denger nih dari kalian langsung. Aku ingin mendengar suara-suara indah kalian, karena hari ini kan listening ya, jadi aku juga mau listening. Siapa nih teman-teman yang mau speak up? Oke, siapa itu ya yang angkat tangan? Sabar ya. Aku berusaha melihat. Oke, yang pertama angkat tangan di sini ada Merah Biru. Silahkan Merah Biru, bisa di open mic-nya. Halo Kak. Ya, halo. Nah, kalau misalnya challenge pas listening tuh biasanya kayak biasanya tuh speakernya tuh kayak ngomongnya tuh terlalu kayak cepat gitu loh. Jadi kayak kita kan kedengarannya pasti kayak kurang jelas. Terus juga mungkin banyak kata-kata yang kurang familiar mungkin baru bagi sebagian orang yang baru belajar gitu. Paling gitu sih Kak. I see. Oke, berarti speakernya yang kadang-kadang terlalu cepat ya untuk berbicara pace-nya ya. Ya, oke. Thank you so much Merah Biru. Selanjutnya untuk Muhammad Alvino ZA. Halo. Halo. Kira-kira apa nih yang bikin susah untuk listening in English? Yang susahnya itu sih bagian yang accuracy itu loh, pronounce-nya itu. Oke, Mbak. pronunciation. Iya. I Pronunciation. Berarti kalau Yeah, misalnya so I know that pronunciation is like getting a talk way to have any like some typical issues about what kind of sentence that I have to choose carefully, and I see. then what I see in my mind, it was it's kind of hard to struggle like any what part of those sentences. Okay, I think that's all my answer. Thank you. Thank you so much ya Muhammad untuk sharing. Aku yang lain relate juga. Bagi teman-teman yang relate bisa banget teriak pakai emoji. Sepertinya tadi Merah Biru dan Muhammad Alvino sangat membantu menyuarakan ya keresahan teman-teman dalam listening in English ini. Yes. Do I need to add something? Do I need to add something? The challenges in English or something? I think we can just focus on listening right now. Thank you so much, ya Muhammad Alvino. I might ask you again later, but we want to continue to our materials first now. Is that okay? Yes. Okay. Yes, Miss Caca. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much ya teman-teman yang sudah komen juga tadi, yang sudah speak up juga tadi. Much appreciated for your activeness. Teman-teman kalau semisalnya dalam jam ini, pembelajaran ini,
disclaimer dulu, aku akan banyak switching bahasa Indonesia dan bahasa Inggris because this is English class after all. Tapi kalau misalnya teman-teman perlu untuk asisten lebih lanjut untuk aku translate, bisa banget di komen atau langsung aja raise hand ya teman-teman. Oke, langsung aja kita continue to our material that I would like to give to you guys right now. Sepertinya ada yang raise hand ya. Ya, mungkin untuk desk traveler, ada yang bisa dibantu? Oke, mungkin kepencet ya. Oke, silakan. Sebentar ya teman-teman, ada technical issue. Oke, untuk boleh mencatat atau tidaknya itu tidak boleh ya pada saat tesnya. Mungkin kalau untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini aku izin dulu untuk simpan dijawab paling akhir ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mengenai lebih lanjut mengenai ELTT atau TOEFL atau listening in general, aku izin keep dulu sampai di akhir baru kita jawab semuanya bareng-bareng. Tapi kalau misalnya ada technical issue seperti Kak screen-nya nggak kelihatan atau Kak suaranya nggak kedengeran atau Kak bisa minta tolong dijelaskan pakai bahasa Indonesia, itu boleh banget di komen dulu agar lebih kondusif ya teman-teman pemberian materinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Iya, terima kasih juga pertanyaannya ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ya teman-teman. Oke, di sini aku mau give kalian sedikit basics dulu, pembekalan sedikit mengenai practicing active listening. Di sini aku beri metode ke kalian namanya MPC. Mirip kayak NPC gitu di game-game, tapi N-nya diganti jadi M ya teman-teman. Nah, kebetulan fun fact, aku adalah mahasiswa psikologi. Jurusanku adalah psikologi. Sekarang naik semester 3 ya teman-teman. Jadi di sini ada sedikit unsur-unsur psikologis dalam pemberian tipsku untuk active listening. Karena di psikologi sangat banyak diperlukan untuk mendengarkan secara aktif, begitu teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada mindful. Kan MPC nih, mindful, present, dan conscious. Ini dilakukan step by step atau ya dalam urutan ya teman-teman. Jadi, pernah nggak teman-teman, aku tanya lagi nih, pernah nggak teman-teman ketika tes atau sedang mau melakukan presentasi itu tiba-tiba ngeblank aja? Kayak semua yang udah dipelajarin, semua yang udah dipikirin tiba-tiba hilang aja gitu dari otak, lupa aja gitu. Nah, pernah ya kan? Pasti semuanya pernah. Memang dalam bahasa Inggris atau doing test, melakukan tes itu hal yang bikin jelek kan sebenarnya, kayak aduh padahal aku udah belajar ini padahal malah lupa gitu. Tapi kalau semisalnya kalian dalam tes listening malah bagus kalau tiba-tiba otak kalian kosong aja. Karena apa? Karena di listening kalian tidak perlu berpikir terlebih dahulu, tapi kalian harus fokus ke indera kalian lebih dahulu. Pendengaran kalian. You're listening. Makanya di sana aku taruh prepare to listen. Jadi teman-teman bisa dikosongkan aja dulu pikirannya, nggak apa-apa. Lupakanlah tentang semua buku-buku itu, lupakanlah tentang semua grammar-grammar itu, dan fokus ke indera pendengaran kalian. Oke, makanya di sana aku taruh mindful. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah merasa cukup plong, cukup kosong, udah melupakan materi-materi sebelumnya, barulah kalian bisa lanjut ke yang namanya present. Present atau ada di masa kini. Teman-teman tahu nggak bedanya hearing dan listening? Bagi yang tahu, aku mau minta tolong dong, ada yang jawab. Ada yang tahu nggak bedanya hearing sama listening? Oke, Turaya,
Maaf ya kalau misalnya aku panggil namanya salah. Silahkan Baik, untuk Kak. Turanya. Kalau hearing tuh hanya sekedar mendengar sekilas saja, tidak terlalu memperhatikan. Nah, kalau listening itu lebih ke memperhatikan, begitu, Kak. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Turaya. Itu bener banget, itu dia poinnya. Aku izin elaborasi lagi ya, dari jawabannya itu udah akurat banget. Jadi hearing itu hanya proses fisiologis kalian. Jadi hanya mendengar suara-suara tanpa ada maknanya. Sedangkan listening itu sudah masuk di kognitif kalian atau sudah dipakai untuk berpikir. Ini artinya apa sih? Ini dia ngomong apa sih? Itu dia listening. Nah, ketika dalam tes listening, namanya aja listening ya, kalian itu harus benar-benar paham apa sih yang dibicarakan oleh orang tersebut, apa sih makna kata ini. Oleh karena itu, kalian itu harus present atau ada di momen tersebut. Kalian tuh harus sadar dengan semua perkataan yang diucapkan oleh speaker. Entah itu konteks lah, atau kata-katanya lah, dan lain sebagainya. Jadi begitulah kalian untuk present in the moment ketika listening. Nah, kalau teman-teman tadi sudah berhasil mindful dan sudah berhasil present, akhirnya kalian mencapailah tahap untuk recalling knowledge. Kembalikan semua ilmu-ilmu dari buku, semua hal-hal yang kalian pelajari, itu kembalikan lagi ke otak kalian. Be conscious. Kalian tuh harus sadar dengan apa yang kalian pikirkan sekarang. Kan sudah selesai listening nih, berarti indranya boleh lebih santai, pendengarannya boleh lebih santai, dan otaknya bisa lebih bergerak lagi. Ini, aku pernah belajar sinonim ini. Oh, sepertinya ini jawabannya. Jadi untuk recall knowledge ini terjadi setelah audionya itu selesai dan pada saat kalian mau menjawab. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk MPC method ini, kira-kira apakah ada pertanyaan? Karena setelah ini aku mau langsung coba praktek. Aku mau kalian langsung praktek method MPC ini. Siap nggak teman-teman? Kira-kira? Udah pada siap ya, udah pada react emot-emot ini ya. Oke teman-teman, kalau begitu untuk sekarang aku mau ngajak teman-teman semuanya untuk mindful, kosongkan dulu pikirannya karena kita akan tes listening. Aku minta teman-teman untuk kalau misalnya bawa gadget yang lain, untuk disingkirkan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang mengganggu bisa dijauhkan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang karena kita akan langsung mempraktikkan MPC method tadi, aku izin menjelaskan dulu nanti akan seperti apa prosedur praktis kita ya teman-teman. Untuk yang pertama nanti the audio will be played. Jadi audionya akan dimainkan terlebih dahulu. Setelah audionya dimainkan, pertanyaan-pertanyaannya akan di-display atau ditunjukkan ke teman-teman. The questions will be displayed. Lalu yang terakhir, ini konsepnya sama ya seperti waktu ice breaking tadi. Jadi teman-teman harus type code word-nya terlebih dahulu sebelum menjawab. Jadi kalau misalnya udah ada jawabannya, ditulis dulu code word-nya. Oke? Kalau misalnya paham untuk prosedurnya, bisa di-react dulu, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Oke, kalau begitu teman-teman, siap belum untuk audio yang pertama? Kalau udah siap, bisa komen ya. Oke, udah pada siap ya. Oke, thank you so much responnya ya semuanya. Oke, siapkan indera pendengaran kalian karena aku akan mulai audionya. Baik, yang pertama. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Teman-teman, apakah
perlu diulang atau audionya sudah jelas tadi? Kedengeran ya? Oke, kedengeran ya? Oke, aku ulang sekali lagi ya teman-teman, tapi tadi udah kedengeran kan? Maksudnya audionya udah cukup keras untuk kalian dengarkan atau masih terlalu kecil? Oke, sudah. Oke, aku ulang aja ya teman-teman lagi sekali. Oke, aku ulang lagi sekali. Lalu kita ke transkripnya aja setelah itu. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Oke, sudah ya, aku sudah ulangi. Lalu kita langsung aja ke transkripnya. Kalau misalnya teman-teman tadi kurang jelas mendengarnya, aku sediakan ini kalau misalnya teman-teman perlu baca. Tapi ingat, pada tes sesungguhnya tidak akan kelihatan transkrip seperti ini. Jadi teman-teman harus benar-benar fokus untuk mendengarkan pada saat listening test. Oke. Kebalik, colokin adaptor. Maaf, ada yang open mic ya? Oke, mohon maaf untuk mohon maaf yang kalau misalnya ada pertanyaan bisa angkat tangan dulu ya. Terus kalau misalnya tidak ada pertanyaan bisa di-mute dulu. Terima kasih. Oke, untuk iya, kalau listening test cuman ke play 1 kali saja, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau menjawab, ditunggu dulu, mohon diisi code word terlebih dahulu ya, teman-teman. Nanti tolong diketik code word terlebih dahulu, baru aku pilih siapa yang bisa menjawab. Untuk code word-nya tadi ya, sudah di sini, code word-nya adalah yellow, teman-teman ya, yellow. Bagi teman-teman yang mau menjawab, silahkan untuk code word-nya diketik terlebih dahulu. Oh, ramai sekali ya. Oke, siapa nih duluan nih? Oke, yang pertama ada Karisma Laki Noviani. Silahkan untuk open mic dan menjawab. Untuk Karisma Laki Noviani. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Caca. Mohon izin menjawab. Untuk jawabannya B, Kak. In a biology laboratory. Aku boleh tahu nggak kenapa kamu pilih itu? Soalnya di situ percakapannya itu menjelaskan kalau di percakapan pertama itu aja udah ada kata laboratory-nya. Oke, terima kasih banyak Karisma atas jawabannya. Tepuk tangan dulu dong buat Karisma karena jawabannya udah bener banget teman-teman. Oke, kita izin untuk diskusi bareng-bareng ya. Nah, benar banget jawabannya itu B, Biology Laboratory, karena benar di sini ada laboratory. Jadi kayak oh, udah kelihatan nih jawabannya apa. Dan di sini kita fokusnya ke who, what, and where. Jadi ditanyanya tentang di mana, siapa, dan apa yang dilakukan dalam konteks percakapan ini. Jadi sudah benar banget ya jawabannya B, karena di sini jelas-jelas tertera laboratory manual. Tapi aku mau tanya nih kira-kira, kalau semisalnya nggak ada tulisan nih, cuman ada audio, kira-kira teman-teman bisa jawab nggak tadi? Bisa, oke keren banget. Oke keren banget semuanya. Keren. Oke, pakai keyword. Yes, pinter banget. Kalau misalnya ada yang menanyakan, kalau misalnya, nah, aku mau menjelaskan sedikit nih. Kalau misalnya ILPT atau TOEFL itu di awal biasanya akan diberikan hal-hal yang perlu kalian fokus. Maksudnya kayak kalian tuh harus fokus ke apa sih di audio ini. Untuk audio pertama ini kita fokusnya di who, what, and where. Siapa, apa, dan di mana. Kalau di sini kan jelas-jelas di mana ya, yaitu di laboratory. Udah bener banget.
Teman-teman siap nggak untuk audio kedua? Audio kedua masih fokus ke who, what, and where ya. Kalau misalnya sudah siap, bisa banget di-react emotnya. Oke, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ya. Aku minta tolong untuk sekarang dicoba dengar dulu. Aku akan ulang audionya 2 kali untuk semuanya, karena kita hanya praktis, tidak tes beneran kali ini. Oke? Karena teman-teman udah pada siap, aku play ya. 1, 2, 3. Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Oke, itu baru pertama kali ya. Sekarang yang kedua kalinya. Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Oke, di sini code word-nya Sunny ya, teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah ini, bagi yang bisa menjawab who, what, where. Di sini who ya. Yang bisa menjawab bisa pakai code word-nya Sunny dulu di kolom komentar. Oke, yang pertama ada Turaya. Silakan Turaya di open mic-nya. Wah, gercep ya. Tadi juga gercep, sekarang gercep juga. Jawabannya adalah yang A, Kak. The man is a pilot. Oke, kenapa tuh kira-kira? Because ini conversation tentang pesawat ke yang orang yang buat mengatur landingnya pesawat gitu loh, Kak. Oke, semuanya tepuk tangan untuk Turaya karena bener banget jawabannya. Yeay, congratulations. Bener banget karena di sini konteksnya who, what, where, dan jelas-jelas di sini membicarakan tentang flight ya. Flight, jadi otomatis ini adalah pilot. Jadi listening ini bukan hanya fokus ke indera tapi ke logika juga ya teman-teman. Mestinya easy peasy kok kalau kalian itu sudah terbiasa dengan listeningnya. Oke, selamat ya. Teman-teman, kira-kira apakah aman untuk pertanyaan yang ini atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah aman aku langsung lanjut ya. Teman-teman siap kan untuk yang selanjutnya? Oke. Oke, didengar baik-baik ya teman-teman. Seperti biasa aku akan play 2 kali. Oke, ini yang pertama. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Oke, sekarang yang kedua kalinya. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Oke, untuk code word-nya di sini happy ya teman-teman. Untuk yang bisa menjawab, ini dia transkrip dan juga pertanyaannya. Di sini fokus kita sekarang adalah similar sound is not similar meaning. Di sini keywordnya adalah similar sound is not similar meaning. Jadi bagi teman-teman yang bisa jawab, bisa banget langsung ketik code word happy. Happy ya. Ya, happy. Siapa nih yang paling happy di sini? Oke, Keiza, silakan di open mic-nya untuk menjawab. Oke. Jadi jawabannya itu yang C, the lawn is too dry. Oke, kenapa tuh? Because yang kan si cowoknya kan nanya kapan kamu bisa ready buat pergi, tapi yang cewek bilang aku butuh ngasih air ke rumput. Rumput itu kan kayak sinonimnya lawn gitu Kak. Jadi the lawn is too dry karena emang butuh dikasih air dulu. Wow, oke. Sangat detail ya penjelasannya. Tepuk tangan dulu untuk Keiza. Karena benar banget. Seperti kata Keiza tadi. Di sini itu kan the woman said that she needs to water the grass. Di sini
Dia bilang kalau dia perlu untuk memberi air pada rumput-rumputnya. Dan lawn di sini artinya adalah seperti lapangan luas, bisa dibilang seperti kebun yang terlalu kering. Jadi sangat mirip, ya, artinya itu sama. Namun yang di sini maksudnya similar sound adalah ketika teman-teman melihat grass, mungkin ada yang berpikiran bahwa jawabannya bisa glass karena mirip, bisa juga crash karena mirip dengan grass. Jadi key-nya adalah similar sound is not similar meaning. Jadi hanya karena dia terdengar mirip, bukan berarti artinya sama. Jadi yang dicari itu adalah artinya, bukan suaranya. Apakah teman-teman aman kira-kira untuk pertanyaan yang ini atau masih ada pertanyaan? Silahkan ya. Jika aman, aku akan langsung lanjut. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa raise hand. Oke, sepertinya aman, teman-teman. Oke, ada yang raise hand nih. Oke, yang pertama yang raise hand di sini ada Muhammad Alvino, yes. Saya yang resign. Yes. Maybe I'll wanna go first to have a questions. Please. Okay. So why is this the answer is C and not a D? Because I think this one is kind of almost like similar in half in the context of the glass. You know that it's like any like what in fields like it has to have a stabilize the field so it cannot much dry or certain longer. I think that's for my questions. Oke, thank you so much Muhammad Alvino. Aku izin itu ya, konfirmasi lagi. Jadi pertanyaannya tadi adalah kenapa jawabannya C dan tidak B? Betul ya? B, right? Iya. Right? Iya. Okay. Nah, konteksnya sama-sama dia perlu memberi air kan kepada grassnya. Begitu ya pertanyaannya ya? Yes. Yes, okay. Thank you so much for the question. Yes. You are very correct. The woman does need water to water her grass. It is possible that the woman is waiting for water from the waiter. However, in this context, tidak ada penyebutan bahwa woman itu menunggu air atau dalam restoran. Karena biasanya secara logika, waiter itu hanya ada di tempat makan atau restoran, bukan? Jadi yang paling masuk akal di sini adalah tetap jawaban yang C, teman-teman. I hope that makes sense. Because, okay, once again, aku akan coba ulang dari awal ya. Jadi the man asked, how long until you are ready to leave? And then the woman answered, first, I need to water the grass. Di sini tidak ada konteks yang mengatakan bahwa dia perlu menunggu air ataupun dia sedang dibantu orang lain untuk mengambil air. Yang sangat pasti adalah, sebentar, aku pilih warna lain dulu. Yang sangat pasti adalah dia perlu untuk memberi air kepada rumputnya. Yang berarti rumputnya kering. So another tip I would like to give to you guys during English test, whether it is TOEFL, ELPT, or IELTS, my suggestion is don't overthink it. Karena biasanya English test seperti itu sangat forward, sangat straightforward. Jadi apapun yang dikatakan di questionnya itu pasti itu jawabannya. Tidak ada hidden meaning, itu sangat jarang di pertanyaan-pertanyaan struktur seperti TOEFL dan juga ELPT. Begitu teman-teman. Semoga ini menjawab pertanyaannya ya.
I hope that is quite clear untuk teman-teman. Yes? Oh, all right then. Thanks for the explanation, yeah, Of Miss course, Caca. my pleasure. Yeah, my pleasure. Thank you for the question, Muhammad Alvino. Oke, Yeah. mhm. Mm. Jika tidak ada pertanyaan, aku akan lanjut ya teman-teman, because we have 20 minutes left, around 20 minutes left, and we still have 3 questions for our practice. Oke teman-teman, let's prepare our listening ears again. Let's prepare our indera pendengaran again, and listen to this next audio. 1, 2, 3. 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Oke, ini baru yang pertama ya. Sekarang yang kedua kalinya. 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Oke, untuk code word-nya di sini smile ya teman-teman. Untuk code word-nya di sini smile. Langsung lanjut, ini dia transcribe-nya. Masih sama, similar sound is not similar meaning. Jadi fokusnya ke meaning, bukan ke suara yang mirip. Oke, smile ya teman-teman. Smile, smile. Adakah yang mau menjawab untuk smile? Smile. Bentar ya, aku cek dulu. Upsi. Sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, banyak banget nih. Nah, yang paling pertama smile itu ada Rajwa. Oke, Rajwa, silakan open mic untuk menjawab. Okay, thank you, Kak. So my answer is A, because the woman said that the sweater doesn't fit the man, means that his body is not the same size as the sweater. Okay, thank you. Oke, thank you so much Rajwa. Semuanya tepuk tangan dulu untuk Rajwa karena jawabannya juga sudah benar banget. Sepertinya teman-teman di sini udah jago-jago semua ya. Apa mungkin aku terlalu gampang ya sepertinya memberi pertanyaan, tapi tidak apa-apa karena ini cuma praktis. Jadi benar banget tadi kata Rajwa, the answer is A. Exactly like what Rajwa said tadi, because the woman said that it doesn't seem to fit right. Doesn't seem to fit right. Therefore, it is the wrong size. Kalau misalnya tidak muat, berarti ukurannya salah. Yang lain sudah tidak mungkin ya, teman-teman. Karena tidak ada, di sini tidak ada implikasi bahwa ada yang keringetan. Di sini mungkin ya, mungkin ada implikasi bahwa sweaternya membuat si laki-laki terlihat lebih gendut. Mungkin bisa kalian memasuk akalkan di sini, tapi seperti yang aku bilang tadi, kalau tes seperti ini tuh sangat straightforward. Jadi kalau misalnya memang tidak ada diskusi mengenai ini, mengenai bentuk badan dan lain sebagainya, berarti tidak masuk akal apabila jawabannya itu mengimplikasikan seperti itu. Begitu. Lalu di sini sudah pasti salah banget ya untuk yang D itu, tidak ada diskusi mengenai perempuan lain, hanya sweater. Gitu teman-teman, jadi benar ya jawabannya A untuk ini. Apakah ada pertanyaan? Jika semisal tidak ada pertanyaan, aku akan langsung lanjut untuk pertanyaan our practice number 5. Let's focus again guys. Oke. 1, 2, 3. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, itu baru yang pertama. Sekarang kita ulang lagi untuk yang kedua. 1, 2, 3. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean?
Oke, ingat ya di sini code word-nya adalah joyful, teman-teman. Code word-nya adalah joyful. Jadi bisa di sini silakan untuk transcribe-nya. Di sini kita fokusnya ke sinonim ya, teman-teman. Sekarang kita fokusnya ke sinonim. Jadi yang bisa menjawab bisa banget tulis joyful. Untuk Talita nanti kita kembali lagi ya ke pertanyaan sebelumnya. Untuk sekarang, untuk Aprili Elton, silakan di open mic-nya untuk menjawab. Halo Kak, Halo. jadi jawaban dari aku yang D, the exam was not very difficult. Alasan aku milih yang D karena the woman itu nanya kalau misalkan final exam algebra itu gimana menurut kamu? Terus kata yang laki-laki, it was too easy, di mana itu sangat mudah, dan sinonim sangat mudah itu juga tidak sulit. Jadi aku memilih yang D, the exam was not very difficult. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak ya Aprilia, keren banget. Jawabannya udah benar, semuanya keren-keren sih karena bener mulu dari tadi. Jadi benar banget ya jawabannya not very difficult karena di sini kita highlightnya adalah synonym dan synonym dari too easy is it's not very difficult. Very simple, very easy. Kalau kalian sudah master di simple grammar, ya sinonim antonim, maka kalian pasti 100% bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Oke, jika ada pertanyaan lagi bisa raise hand dulu teman-teman. Kalau misalnya nggak bisa berbicara, nggak apa-apa, bisa diketik. Oke. Silakan untuk A. Bisa diketik, bisa di speak. Halo Kak, jadi Halo. nanti apakah pas ILPT itu choices-nya juga di di teks atau dia jadi listening? Tidak ya teman-teman, jadi kalau misalnya tes apapun itu, ILPT, TOEFL, IELTS, tes bahasa Inggris apapun, tidak akan ada transkrip atau tulisannya, hanya akan ada listeningnya. Tapi karena ini praktis, jadi aku bantu teman-teman membiasakan listening dan juga tahu kata-katanya, makanya aku siapkan juga transkripnya. Begitu teman-teman, semoga menjawab ya. Iya, untuk Rajwa, aku izin menjawab, ILPT-nya setahu aku hanya sekali saja. Tahu aku hanya sekali saja. Makanya tadi aku sangat rekomendasi buat teman-teman menerapkan metode MPC tadi, mindful, present, sama conscious, karena kalian tuh benar-benar harus fokus, baru nantian deh kalian pikirkan semua teori-teori bahasa Inggrisnya setelah kalian fokus listening, begitu. Oke teman-teman, sekarang ini adalah pertanyaan yang terakhir nih. Jadi buat teman-teman yang belum ada kesempatan menjawab, silakan login untuk sekarang agar semuanya dapat kesempatan untuk menjawab. Oke, untuk pertanyaan, practice nomor 6, code word-nya adalah delight ya. Sini aku akan play untuk yang pertama. 1, 2, 3. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, ini baru yang pertama ya. Yang kedua sekarang, 1, 2, 3. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, bagi yang tahu, ini keywordnya delight, lalu ini untuk pertanyaannya. Masih sinonim ya teman-teman, sangat easy peasy. For our last question, sangat easy peasy. Silakan teman-teman yang bisa tulis delight, D-E-L-I-G-H-T. Oh, masih sepi ya? Oke, sudah ada. Oh, sudah banyak ya. Oke, Muhammad Alvino. Silakan. Okay, so the final question should be
answer in apple, which is A, which because like the man is like whether if it's say that he's not feeling well or kind of unconscious. So in whether to do so, the man seem like it's kind of unhealthy at that time. So that is like how to prepare that condition help to do. So yeah, I think that's for my answer. It's Oke, apple. semuanya tepuk tangan. It is correct. Apple, A for apple. Yes, yes, Yay. yes. Oke, congratulations. Benar banget. Wuhu. Oke, benar banget jawabannya. It's A for apple because as I said before, it is synonym and the man said here that he's feeling rather sick, therefore he is not very well. Very easy peasy lemon squeezy. I think pertanyaan-pertanyaan atau praktis yang aku beri itu terlalu gampang buat teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena ini baru pertama kali kita bertemu ya. Jadi untuk next time, aku tahu untuk memberi teman-teman level pertanyaan atau praktis yang lebih tinggi lagi. Karena semuanya udah jago banget untuk basicnya. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Yeay, tepuk tangan. Yay, we did it guys. We did it. We did it. We did it. Hooray. Oke, karena kita sudah berada di penghujung kelas ini, teman-teman, sebelum aku mau end dan sebelum sesi tanya jawab, aku mau bertanya dulu nih ke teman-teman. How do you feel and what insights have you gained from the past 1 hour of our class, teman-teman? Kira-kira kalian apakah mendapatkan insight baru atau apa yang kalian rasakan selama kelas ini? Bisa banget di-share. Aku minta 3 orang deh. Aku minta 3 orang. Dan kalau bisa yang belum sempat open mic tadi, aku sangat encourage teman-teman untuk raise hand dan share your experience about this class ya teman-teman. Silahkan. Bagi yang mau sharing sedikit, akan aku sangat apresiasi. Bagi yang mau raise hand. Oke, boleh Muhammad Alvino first. And for the others, bagi yang belum dapat bisa raise hand juga ya. Oke, for Muhammad Alvino, time is yours. So how do you feel and is there any insight that you have gained? I feel like a great today. So I feel like my experience for joining this class is like how to brief my new insight to engage my in one sentence only for this proportional ideas for the how that is make into simple structure for my self-reflection to do. And I think that is how to have consider the treatment of yours for your kind of sentence that is kind of have more fluency to do and to do so some of the balancing mood. Okay, I think that's for my share experience. Thank you. Thank you so much Muhammad Alvino. Tepuk tangan semuanya. Thank you so much for sharing your Thank you. experience. Thank you. I'm so happy. Miss I'm so happy Caca. to hear. Yes, my pleasure. I'm so happy to hear that it is very useful. Dan aku juga sangat apresiasi buat teman-teman yang sudah message di kolom message. Aku sangat senang banget lihat kata-katanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di next class ya. Dan semoga kita bisa seru-seruan lagi. Oke. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang mau sharing, aku mau beri waktu buat teman-teman tanya nih, apapun itu. Tapi sebelum nanya, aku mau ngasih PR deh ke kalian. Karena kayaknya nggak afdol ya kalau misalnya nggak dikasih PR buat kalian-kalian ini. Walaupun semuanya udah jago-jago sebelumnya, tapi tidak ada salahnya untuk kita praktis lagi skill kita. Jadi di sini aku mau reminder teman-teman bahwa listening is not learned but it is practiced.
Jadi memang semua hal struktur dalam bahasa Inggris itu memang harus dipelajari ya, apalagi grammar, reading, writing dan sebagainya, sangat akademis, sangat textbook. Tapi untuk listening ini aku benar-benar minta teman-teman untuk practice it. Caranya gimana tuh? Jadi PR yang aku berikan ke kalian adalah kalian harus mendengarkan musik atau menonton film bahasa Inggris yang banyak. Kalau bisa, dengan aksen yang paling susah bagi kalian. Kalau misalnya menurut kalian British accent itu susah, dengarkan lagu atau nonton film dalam British accent. Coba sekali-sekali tidak pakai subtitle. Kira-kira kalian bisa mengerti sebanyak apa? Atau kalau misalnya lagi dengerin lagu, jangan cuma sekedar dengerin tapi juga dilihat liriknya. Oh, ini dia ngomongnya ini, berarti ketika aku mendengar ini lagi, oh kata-katanya itu artinya ini, atau kata-katanya itu sebenarnya dia ngomongnya kayak gini. Begitu ya teman-teman. Jadi diingat PR-nya untuk mendengar musik lebih banyak dan menonton film lebih banyak lagi. Jadi kalau misalnya dimarah nih sama mamanya, kayak, ih kamu nonton Netflix terus, bilang aja ini PR dari Kak Caca ya, karena harus practice listening gitu. Semuanya paham ya untuk PR-nya, jangan lupa dikerjain ya. Oke, yeay. Thank you so much ya teman-teman feedback-nya. Kalau begitu aku OTW beli Netflix, lucu banget. Wawancara Adele, iya bener banget tuh wawancara Adele tuh bagus tuh buat praktis. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, sekaranglah waktunya, it's your time to shine. Tapi minta tolong raise hand ya, karena kalau di teks atau di chat aku takutnya kelewatan. Sepertinya waktu kita sebentar lagi ya guys. Jadi aku mau kasih waktu sebelum jam 8 malam. Bagi kalian yang mau bertanya silakan. Atau kalau mau share anything, nggak harus bertanya. Kalau mau share anything juga boleh banget. Oke, silakan untuk Firda. Hello, can you hear my voice? Yes, I'm able to hear your voice very clearly. Right. I'm actually still confused about the test technical that we'll have in the future. So, as you said before, we won't have the script when we take the real test, right? Yes. But we'll still have the options like the ABCDs option and the paper, or we're supposed to just fill it like we fill the essay, something like that. Okay, thank you so much, Firda, for your question. So, disclaimer before I answer your question, the English tests that I have tried before was only IELTS. However, I did do some research regarding TOEFL and also ELPT. So based on my knowledge, based on my research, not based on my experience, during the listening test, you will get the audio played only once. You will not get the transcribed version of the audio. However, there will be the written form of the questions. The questions will be in written form and also in audio form. So then the narrator will be reading aloud the questions to you as well during some tests. However, for the audio itself, before the question itself, there will not be any written form of it. I hope that answers your questions. Do let me know if there's anything that is still unclear. So we won't have the options like the ABCD options like in the transcript, right? You will get the options. So the questions, I mean like, so, okay, let me show you one of the examples in our practice earlier. Okay, I hope everybody can still see my screen. Oh. Okay, so during the real test, what you will be able to see is only this part.
So only the question and also the answers, the ABC. You can still see these options in written form, but you will not get this orange part. Wait, let me change the color to orange. You will not see this orange part. Jadi teman-teman, aku izin menjelaskan dalam bahasa Indonesia juga. Pada saat tes sesungguhnya, teman-teman akan bisa melihat how the man is feeling, pertanyaannya, dan juga opsi jawabannya, tapi tidak dapat melihat transkrip untuk audionya. Begitu. I hope that answers the question. Especially for Firda. Right. All clear. Thank you, Ms. Chacha. Okay, my pleasure. Good luck for your test. Thank you. Oke, teman-teman, karena sekarang sudah jam 8 malam ya buat teman-teman. Oke, masih ada yang mau bertanya, of course. Yes, untuk Yoke belajar, silakan. Oke kakak, thank you. Sebelumnya sorry banget, udah lebih 1 menit. Tapi Gak aku mau bertanya, dan sorry juga belum bisa on cam. No worries. Jadi ini kan tadi kan aku dapet tips yang kayak pertanyaannya itu terkait dengan sinonim, terus kayak siapa, apa yang dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang kemungkinan muncul itu apa lagi ya Kak? Tadi aku catat-catatin sih kayak, oh ini kemungkinan pertanyaannya yang sinonim dan lain sebagainya gitu. Mungkin mau nanya itunya supaya itu menurutku itu hal yang baru untuk aku gitu, karena baru dapat tipsnya itu gitu. Selama ini sering banget terjebak yang kayak tadi glass crash terus dan lain sebagainya. Nah itu sih Kak. Jadi sangat membantu aku catatan kecil di ujung ini. Thank you Kakak. Okay, I'm so glad to hear that kamu terbantu oleh catatan kecilnya. Aku ikut senang mendengarnya. Oke, jadi selain tadi, jadi tadi itu aku dapat show sinonim, terus ada similar sound, not similar meaning, dan juga who, what, where, when ya, teman-teman ya. Nah, selain itu, biasanya fokus ke typical grammar-grammar sih. Kayak kalau nggak sinonim ya antonim. Selain who, what, where, when ya why, how, when. Itu juga bisa. Dan satu lagi ada yang namanya drawing conclusions. Jadi drawing conclusions itu teman-teman tidak fokus hanya kepada satu part of the audio atau the dialogue, tapi the whole part. Jadi contohnya, teman-teman akan diberikan audio panjang mengenai topik spesifik. Contohnya, cara pembuatan yogurt. Teman-teman akan dijelaskan mungkin sekitar 5 menit, akan ada audio 5 menit tentang yogurt. Lalu pada saat audio itu berakhir, baru teman-teman diberi sekumpulan pertanyaan mengenai audio tersebut tentang pembuatan yogurt. Jadi yang teman-teman jawab itu adalah apa saja poin-poin yang dibahas dalam audio pembuatan yogurt tersebut. Itu ada juga yang seperti itu. Tapi untuk yang pendek-pendek seperti ini, jadi yang tadi kita lakukan, praktisnya itu adalah audio pendek, kebanyakan pasti berhubungan dengan grammar. Mungkin akan lebih mudah apabila teman-teman sekalian praktis juga. Jadi kalau misalnya ada listening class lagi ke depannya, jangan lupa join ya teman-teman, agar aku bisa beri lagi tips and tricks seperti notes-notes kecil di bawah itu. Semoga membantu ya, dan semoga menjawab juga pertanyaannya. Oke Kak, sangat menjawab. Thank you. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya teman-teman. Teman-teman, aku sebelum mau end, aku mau dong kalian ketik satu kata yang bisa describe kalian hari ini. Atau kayak apapun itu. First impression kah? Oh, that's so nice. Oopsie. Oh, tired. Sorry, I was a little bit lagging. Okay.
Thank you so much semuanya ya untuk respon-responnya. I also really had fun with you guys. Untuk teman-teman yang sudah waktunya istirahat, it's okay, you can leave first. Thank you so much all for your time and attention. It is much appreciated. I hope you enjoyed our class today. And I really hope to see you in our next class. Good luck ya semuanya untuk tes-tesnya ke depannya. It might not be the easiest path, but I know you guys can do it. Karena kalian semua udah keren-keren banget tadi. Semangat terus ya. Thank you so much everyone. Bye-bye. Bisa leave aja teman-teman kalau misalnya sudah ready to leave. Thank you, Kak. Thank you. Yeah, thank you, Mbak. My Thank you, Miss pleasure. Caca. Thank you. My pleasure everyone. Bye-bye. 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 Thank you. Oke, aku izin end ya, teman-teman.